Nama saya Desi Kurnia Mulyani MPD. Saya sebagai peserta PKDP 2024. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran interaktif sebagai tugas untuk memenuhi syarat PKDP 2024. Adapun materi ajar yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah media pembelajaran PAI, yang dimana saya mengampu judul pembelajaran atau materi ajar tentang media pembelajaran FAQ dengan tujuan supaya mahasiswa mampu membandingkan media pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Kita ulas balik tentang media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau perantara dan dapat merangsang pikiran sehingga terjadi proses interaksi belajar, yang dimana media ini bertujuan untuk mempermudah menyampaikan materi, meningkatkan pemahaman siswa, dan dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik serta interaktif. Selanjutnya yaitu media pembelajaran FAQ. Media pembelajaran FAQ itu terdiri menjadi 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Dalam proses media pembelajaran PAI ini, perlu kita ketahui bahwa ada relevansinya mengenai model pembelajaran atau gaya belajar anak, yang dimana gaya belajar anak itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, anak cenderung suka belajar menggunakan visual, anak cenderung suka belajar menggunakan audio, dan anak cenderung suka belajar menggunakan gaya kinestetik. Yang sudah dipaparkan ini menurut Setiawan Alimah tahun 2019 bahwa model pembelajaran FAQ itu dapat dioptimalkan menjadi 3 modelisasi yang telah dimiliki setiap individual yang bertujuan untuk menjadikan siswa belajar dengan nyaman. Dengan adanya model pembelajaran FAQ ini, siswa bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan karakternya masing-masing. Selanjutnya yaitu dari model pembelajaran FAQ itu dibagi menjadi model pembelajaran visual. Yang pertama yaitu modelisasi belajar dengan cara visual adalah mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat, misalnya bisa mengingat warna, hubungan ruangan, potret, mental, dan gambar yang menonjol. Model pembelajaran visual ini merupakan model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa jika siswa itu cenderung berkarakter suka dengan hal-hal yang berbau visual. Model pembelajaran visual ini bisa kita tampilkan seperti diagram, buku, pelajaran, atau video. Untuk itu, jenis kegiatan belajar atau tugas pada pembelajaran FAQ, guru menerangkan materi secara langsung dengan menuliskan sebagian materi yang dibahas di papan tulis, dan siswa ditugaskan untuk mencatat pokok-pokok pentingnya. Dengan seperti itu, anak yang cenderung dengan gaya belajar visual itu lebih paham dan lebih mengingat terkait apa yang ditulisnya. Yang kedua yaitu ada model pembelajaran audio, yang dimana gaya belajar auditorik ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan meningkatkan modalitas. Ini mengasah segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun yang diingat. Anak auditorik ini mencerna makna yang disampaikan melalui suara. Mereka cenderung memiliki kecepatan bicara yang baik dan hal-hal yang berbau auditorik lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditorik. Jadi untuk anak auditorik ini, mereka masih kurang bisa mencerna apa yang ada di tulisan, tapi mereka lebih paham dan lebih mengingat apa yang didengarkan, seperti itu. Selanjutnya ada model pembelajaran kinestetik, yang dimana modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat, seperti gerakan, koordinasi irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Bagi siswa kinestetik, belajar itu haruslah mengalami dan melakukan. Jadi sistemnya dia seperti pembelajaran berbasis simulasi. Dia harus nyata, dia harus benar-benar melihat, mendengar, dan meraba sesuatu yang akan dipelajarinya. Yang dimana dia lebih suka mengeksplor diri dengan kegiatan yang aktif dalam pembelajaran.
Selanjutnya yaitu kita menjerumus ke media pembelajaran FAK. Jadi media juga ada 3, yaitu media visual, audio, dan kinestetik. Contoh dalam media pembelajaran visual itu ada infografis atau diagram yang menjelaskan suatu konsep, atau bisa disebut peta konsep juga, yang dimana ada hubungan untuk menunjukkan antar topik. Selanjutnya contoh dari contohnya yaitu slide PPT atau slide PowerPoint, yang dimana slide PowerPoint itu kita dapat mengimplementasikan berbagai gambar, kata-kata, ataupun video-video pendek yang ada di dalamnya. Setelah itu adanya video pembelajaran. Jadi visual ini lebih senang ketika ada gambar, mereka lebih cenderung memahami apa yang mereka lihat. Selanjutnya itu ada gambar, yang dimana kita bisa menggambarkan topik pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu media pembelajaran audio. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan rekaman atau bisa berupa ceramah. Jadi orang-orang yang berceramah itu bisa kita dengarkan. Lalu anak yang bergaya belajarnya menggunakan audio itu lebih teliti dan lebih aktif dalam pembelajaran ketika mereka menggunakan metode seperti itu. Selanjutnya itu kita bisa menggunakan media podcast. Dengan media podcast ini kita kan merekam suara yang jelas dengan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya itu adanya diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bisa berupa untuk menukar pikiran atau pendapat secara lisan. Jadi anak-anak audio ini lebih cenderung menyukai hal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada media audiobook, yaitu bahan pembelajaran dalam format suara. Selanjutnya yang terakhir yaitu lagu dan rekaman. Jadi bisa saja kita berikan rekaman terkait dengan materi ajaran yang ingin kita ajarkan kepada siswa, dan siswa bisa menganalisis sesuai dengan rekaman tersebut. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran kinestetik. Contoh media yang dapat digunakan yaitu eksperimen, seperti kegiatan praktek. Kalau dalam pembelajaran PAI kita bisa mengadakan kegiatan praktek wudu, praktek sholat jenazah. Kalau untuk biologi kita bisa bereksperimen. Selanjutnya simulasi atau bermain peran, yang sering disebut role playing. Itu menerapkan konsep dalam situasi nyata. Dalam kegiatan role playing ini kita lebih bagusnya menggunakan dalam teori tentang kenabi-nabian, terus teori-teori tentang bagaimana mencontohkan anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu bisa di role playing kan atau bermain peran. Selanjutnya yang contoh berikutnya itu proyek, Pak. Jadi kita bisa membuat proyek, memungkinkan siswa untuk membuat atau menciptakan sesuatu secara fisik. Jadi ada biasanya dalam pendidikan agama Islam itu anak diajarkan tentang Asmaul Husna, Al-Ba'is, dan itu bisa dijadikan proyek, contohnya pembuatan kaligrafi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan yang ada di luar ruangan. Contoh dalam praktek wudhu, kita bisa keluar ruangan, kita cari keran, dan anak-anak langsung praktek wudhu di situ. Dan gaya belajar kinestetik sangat menyukai hal itu. Selanjutnya penggunaan alat peraga. Jadi kalau sholat jenazah mungkin dikasih alat peraganya berupa batang pisang, terus dibungkus. Nah, itu bisa dijadikan alat peraga. Dan itu bisa menarik minat peserta didik dalam menggunakan metode atau media pembelajaran berbasis kinestetik. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari materi di atas yaitu implementasi media pembelajaran FAK dalam kelas untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Pengajar dapat menggabungkan ketiga jenisnya, baik dari visual, yaitu untuk menjelaskan konsep, diikuti dengan penjelasan lisan yaitu audio, dan kemudian mengajak siswa untuk praktek yaitu kinestetik. Dengan memanfaatkan ketiga modalitas tersebut, maka pembelajaran akan lebih inklusif dan dapat memenuhkan berbagai gaya belajar siswa. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran interaktif yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.